Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farizdan Diono dari kelas 9E nomor absen 4. Hari ini saya akan mempresentasikan Medan Area dan Bandung Lautan Api. Pertama, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah salah satu dari pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sama seperti pertempuran Surabaya dan Ambarawa. Pertempuran Medan Area merupakan upaya para pejuang Sumatera untuk menghentikan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah-wilayah Indonesia. Latar belakang hampir mirip dengan pertempuran-pertempuran lain pada masa revolusi. Pertempuran Medan Area diawali dengan kedatangan pasukan sekutu pada 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Pasukan tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Sekutu membawa satu brigade, yaitu Brigade 4 dan Divisi India ke-26. Kedatangan brigade itu turut diboncengi oleh orang-orang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pada awalnya, pemerintahan RI di Sumatera Utara memperkenalkan mereka menempati beberapa hotel di kota Medan, seperti Hotel Debur, Grand Hotel, Hotel Astroria, dan lain-lain. Jabat Sumatera Utara tidak mengetahui tujuan mereka sebenarnya, melainkan semata-mata ingin menghormati tugas mereka untuk mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Sebagian anggota sekutu dan NICA kemudian ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda lapangan. Sehari setelah mendarat di Medan, tim dari Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internees atau RAUPI telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Brayan, Saintis, Rantau Prapat, Permantang, Siantar, dan Barastagi untuk membantu pembebasan tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan. Tanpa disangka, para tawanan perang itu justru langsung dibentuk menjadi Batailon KNIR. Perubahan sikap pun langsung tampak dari para bekas tawanan tersebut. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang dalam Perang Dunia II. Dalam mengantisipasi kedatangan sekutu NICA, para pemuda segera membentuk Divisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di kota Medan pada 13 September 1945. Sikap congkak dari para bekas tawanan itu memicu timbulnya berbagai insiden dengan para pemuda Sumatera Utara. Insiden pertama pecah di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden itu diawali dengan adanya seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda. Dimulainya pertempuran. Insiden lencana itu sekaligus menandai dimulainya pertempuran Medan Area. Hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini jatuh sekitar 90 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar adalah orang-orang NICA. Insiden kemudian menjalar di beberapa kota lainnya seperti Pemantang, Siantar, dan Brastagi. Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, Inggris memulai aksinya untuk memperlemah kekuatan para pejuang dengan melakukan intimidasi melalui pamflet kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata mereka kepada sekutu. Usaha yang demikian rupa juga dilakukan oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly terhadap pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Sejak saat itu, pasukan sekutu dan NICA mulai melakukan aksi-aksi teror di kota Medan. Di sisi lain, akibat permusuhan dengan kalangan pemuda, patroli-patroli Inggris keluar kota tidak pernah merasa aman. Keselamatan mereka tidak dijamin oleh pemerintah RI. Bertambahnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaan. Pertempuran yang bertambah sengit. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Sejak saat inilah istilah Medan Area menjadi terkenal. Tindakan pihak Inggris ini merupakan pelanggaran kedaulatan dan tantangan bagi para pemuda. Di saat bersamaan, Inggris dan NICA melakukan aksi pembersahan terhadap unsur-unsur Republik Indonesia yang berada di kota Medan. Para pemuda membalas aksi-aksi sekutu NICA sehingga konfrontasi pun tidak dapat dihindarkan. Akibatnya,
Wilayah Medan menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan. Bahkan seringkali terjadi pertempuran bersenjata. Pada tanggal 10 September 1945, pasukan Inggris dan Nika berusaha menghancurkan konsentrasi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Trèves, tapi usaha itu berhasil digagalkan. Selanjutnya, seorang perwira Inggris diculik oleh para pemuda. Beberapa truk sekutu juga berhasil dihancurkan. Adanya peristiwa ini menyebabkan Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yang tidak mau mematuhi akan ditembak mati. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI di Medan untuk keluar dari kota. Gubernur markas divisi TKR, wali kota RI akhirnya dipindahkan ke Pemantang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Tanpa adanya komando kesatuan, mustahil dapat melakukan serangan efektif terhadap kedudukan pasukan Inggris dan Nika. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi, diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan area. Pertemuan itu memutuskan untuk membentuk suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang dibagi atas 4 sektor dan setiap sektor dibagi atas 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Markas komando ini berkedudukan di Sudi Mengerti atau Trèves. Di bawah komando baru itulah perjuangan di Medan area diteruskan. Pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Latar belakang pertempuran. Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi karena pasukan Inggris dan Nika memasuki kota Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945, disusul pasukan tambahan pada tanggal 21 Oktober 1945. Mereka melakukan aksi teror terhadap rakyat Bandung sehingga mengakibatkan terjadinya pertempuran. Menjelang bulan November 1945, pasukan Nika semakin merajalela di Bandung. Saat itu juga terjadi jebolnya bendungan Sungai Cikamandung di Bandung yang menimbulkan banjir besar di kota Bandung. Peristiwa itu terjadi pada malam hari, tanggal 25 November 1945. Perundingan di antara pihak RI dan Sekutu mengakibatkan Bandung dibagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah Bandung Utara diduduki oleh pasukan Sekutu dan Bandung daerah Selatan menjadi daerah Republik Indonesia. Proses pertempuran Bandung Lautan Api. Pasukan Nika dan Inggris memiliki Bridge McDonald yang tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Mereka ingin kembali menjajah Indonesia dengan menuntut agar semua senjata api di tangan penduduk, kecuali TNI dan polisi, diserahkan kepada mereka. Akibatnya, berontakan tidak dapat dihindari. Malam tanggal 24 November 1945, TRI dan Bandung, termasuk Hotel Homan dan Hotel Prager yang digunakan sebagai markas. Tanggal 21 November, McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Ultra dikosongkan oleh penduduk Indonesia. Namun, tidak diindahkan rakyat Bandung. Malam tanggal 25 November 1945, di Bandung terjadi jebolnya bendungan Sungai Cikapundung yang menimbulkan bencana banjir besar. Peristiwa ini dikaitkan dengan Nika yang melakukan teror, yang menyebabkan munculnya aksi pembalasan dari rakyat. Terjadi insiden batu tembak antara pasukan Sekutu dan pejuang Republik. Karena kalah persenjataan, tentara Republik akhirnya tidak berhasil mempertahankan Bandung Utara. Penyebab terjadinya pertempuran. Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas Artillery Constructor Vehicle ACW sekarang Pindad, berlangsung terus sampai kedatangan pasukan Sekutu atau Inggris di Bandung pada 12 Oktober 1945 yang merupakan bagian dari Bridge McDonald.
Saat kedatangan pasukan tambahan Sekutu ke kota Bandung pada tanggal 21 Oktober 1945, terjadilah pertempuran-pertempuran kecil yang tidak terhindarkan. Ketika pasukan Sekutu merasa terdesak, tanggal 23 Maret 1946, Sekutu memberikan ultimatum kedua, supaya Tentara Republik Indonesia atau TRI mundur sejauh 11 km dari pusat kota, paling lambat pada tengah malam 24 Maret 1946. Namun, rakyat Bandung tidak mematuhinya. Proses pertempuran. Kota Bandung dibagi menjadi dua daerah kekuasaan, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Hingga pada 23 Maret 1946, Tentara Sekutu menyampaikan ultimatum kedua dengan menuntut pengosongan sejauh 11 km dari Bandung Selatan. Akibatnya, terjadi aksi bumi hangus di seluruh penjuru kota. Dikarenakan ultimatum kedua yang diberikan oleh Sekutu untuk mengosongkan Bandung Selatan, pada tanggal 12 Maret 1946, para TKR membakar gedung-gedung penting agar Sekutu tidak menggunakannya sebagai markas militer. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeun Kolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Muhammad Toha dan Rahman, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gedung Mesieu Nika itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Kurang lebih pada pukul 24.00, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI, tetapi api masih membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Tokoh yang berpengaruh dalam peristiwa Bandung Lautan Api sebagai berikut. Pertama, Ajuri Kertawinara. Ajuri Kertawinara merupakan salah satu tokoh dalam medan pertempuran di Bandung. Dia adalah komandan divisi Siliwangi. Kedua, Abdul Haris Nasution. Ia merupakan Panglima Regional Divisi Siliwangi. Pada tanggal 23 Maret, ialah yang memerintahkan para penduduk Bandung agar segera diungsikan. Yang ketiga, Muhammad Toha. Muhammad Toha meninggal pada tanggal 24 Maret 1946 karena meledakkan gudang amunisi milik musuh menggunakan dinamit. Keempat, Muhammad Ramdan. Bersama Muhammad Toha, beliau meledakkan gudang amunisi pasukan Sekutu dan gugur dalam melaksanakan tugasnya. Dampak dan akibat yang ditimbulkan. Sekutu kehilangan gudang senjata. Banyak tentara-tentara yang meninggal dan pihak Belanda gagal menguasai wilayah Bandung sepenuhnya. Bandung seolah menjadi lautan api akibat dari pembumi hangusan oleh penduduk Bandung. Penduduk Bandung kehilangan seluruh harta benda. Pihak Sekutu kehilangan tokoh Brigadir McDonald. Pihak Indonesia kehilangan tokoh Muhammad Toha dan Ramdan. Kerugian yang sangat besar dalam infrastruktur dan harta benda rakyat Bandung. Muncul istilah Bandung Lautan Api yang berawal dari judul berita koran Suara Merdeka yang ditulis oleh A.J. Bastaman. Dibangun monumen Bandung Lautan Api dan penciptaan lagu Halo Halo Bandung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.